bagian terakhir yang ingin kita ungkapkan di konteks sholat ini, Ustadz, selain bacaannya tadi bagaimana keadaannya Nabi ketika sholat kepada makmum? Ternyata kata sahabat itu Masya Allah, enak. Bacaannya terasa menyentuh kepada jiwa. Ada getaran dalam roh kita. Dan setiap selesai 2 rakaat beliau, ya, ataupun 4 rakaat dalam riwayat Sayyidah Aisyah, duduk dulu, santai dulu. Zikir dulu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Setelah itu bangkit salat lagi, santai. Sesuatu yang dikerjakan dengan santai, yang setiap gerakan dan bacaannya ada pengaruh kepada roh, kepada jiwa. Roh itu disebut dengan tarwihah dalam bahasa Arab. Tarwihatun. Nah, seperti ini ya. Tarwihah. Tarwihatun. Tarwihatun. Ya. Rawwaha, rawwihu tarwihah. Akar asalnya kata roh. Sesuatu yang menenangkan, berdampak kepada jiwa. Santai, enak. Jadi begitu dibaca itu ada getaran ke jiwa kita. Baca ayat-ayat surga, pengen ke surga. Baca ayat neraka, takut, ingin tobat. Sehingga minta ampun pada Allah. Mengalir, tak sadar air mata kita mengalir. Ampuni saya Allah yang selama ini jauh darimu. Selama ini jarang ibadah. Selama ini gak sadar kalau kematian itu mengintai. Selama ini gak sadar kalau semua yang ada pada diriku akan dihisap. Tiba kemudian jatuh air mata kita. Itu yang dimaksud tarwihah namanya. Kalau sekali dikerjakan. Tapi kalau 2 kali dikerjakan, 3 kali dikerjakan, 4 kali dikerjakan, 11 kali dikerjakan, 23 kali dikerjakan, maka bentuknya jama' dari tarwihah menjadi tarawih. Ini asalnya. Ya. Tarawih. Nah, inilah kemudian yang kita kenal dengan sholat tarawih. Jadi sebetulnya sholat tarawih itu yang disebut qiyam tadi. Jadi tarawih itu sifatnya. Kalau ingin menunaikan sholat ini sehingga mendapatkan manfaatnya yang disebutkan oleh Nabi tadi, berpeluang diampuni dosa kita, nyaman roh kita, maka kerjakan dengan tarawih. Kerjakan dengan tenang, jangan buru-buru. Kerjakan dengan nyaman. Sehingga kalau ada imamnya baca bacaan yang bagus sehingga terkesan kepada jiwa makmumnya. Dibacakan dengan santai, duduk dulu, doa dulu sehingga terasa kenikmatannya. Jadi begitu kenikmatan itu dirasakan, itu yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi jangan sampai terjadi begini, hanya Anda bangun sholat tapi ke jiwa nggak ada perubahan, ke hati nggak ada rasa. Itu yang diisyaratkan Nabi, rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Ya, kata Nabi, nanti tidak sedikit ada orang bangun menunaikan qiyam, tapi nggak dapat apapun dalam qiyamnya kecuali lelah saja berdiri, begadang saja menghabiskan malam, lelah. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Karena itu para ulama mempopulerkan nama tarawihnya dibandingkan dengan qiyamnya karena orang sudah mengerti semua bangun itu pasti qiyam, tapi tidak semua yang qiyam bisa punya sifat tarawih. Seakan ingin mengatakan kepada kita, kalau Anda bangun di malam ini jangan sia-siakan karena belum tentu semua malam itu bisa Ramadan. Kerjakan dengan tarawih. Itu maksudnya. Nah, sekarang apakah mengerjakan tarawih di masjid sama dengan di rumah? Khususnya dalam situasi lockdown seperti ini. Nah, bagaimana cara kita mempraktekannya? Itu yang akan kita jawab di edisi Aku Suka yang ke-6 esok hari menjelang buka insyaallah. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada khilaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.